mengagendakan proses pencabutan turus dan pemotongan batang-batang pohon kentang untuk 2 atau 3 hari kemudian kita akan sebelum saya melanjutkan video, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa tahun ini menjadi pengantar berkah sehingga telah melewati fase puasa kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda Lembang bertani, kembali lagi dengan kita di channelnya Petani Muda Mendunia. Oke, di video kali ini saya akan sampaikan satu hal penting, satu fase penting dalam proses bertani, yaitu adalah proses hari-hari panen. Alhamdulillah, seperti teman-teman lihat di belakang saya ini, pohon kentangnya sudah rata, layu semua. Ini tampaknya tanah sudah tidak kuat lagi, pohon kentangnya juga demikian. Akhirnya hari ini kita mengagendakan proses pencabutan turus dan pemotongan batang-batang pohon kentang untuk 2 atau 3 hari kemudian kita akan lakukan panen. Alhamdulillah, sebelum saya melanjutkan video, saya ucapkan kepada teman-teman yang hari ini menonton video ini, selamat menunaikan ibadah puasa, karena besok kita sudah memasuki tanggal 1 Ramadan. Insya Allah, bagi teman-teman yang melaksanakan puasa, selamat melaksanakan puasa. Semoga puasa tahun ini menjadi pengantar berkah kita, sehingga di hari raya nanti, di Syawal nanti, setelah melewati fase puasa, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, di H-1 sebelum puasa ini, kita hari ini akan melakukan proses awal untuk kegiatan panen esok atau lusa, tanggal 1 atau tanggal 2 Ramadan. Hari ini kita nyebutin pohon-pohon kentang ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, dan turus-turusnya ditemenin kawan-kawan para santri dari Pondok Pesantren Baitul Izzah Nusantara, yang notabene salah satu kegiatan unggulannya adalah life skill pertanian. Jadi hari ini saya menggerakkan mereka untuk membantu panen hari ini. Semoga hasilnya berkah dan melimpah. Tadi saya lihat di beberapa titik itu kentangnya sudah mulai terlihat di tanah, dan saya lihat bagus, warnanya kuningnya bagus, bentuknya juga besar. Dan kalau misalkan bagus nanti hasil panen ini kan satu lahan ini banyaknya, ini posisinya yang di kiri saung ya teman-teman, yang di kiri saung. Satu lahan ini luasnya kalau nggak keliru saat itu 120 tumbak, ada 3.500-an pohon. Nanti kalau kita panen misalkan per pohon itu dapat 1 kilo, ya kira-kira 1 kilo dikali 3.500. Ya nanti teman-teman bisa hitung sendirilah. Ya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan per pohon 1 kilo, dan kalau 3.500 itu adalah pohon-pohon yang kita tanam ya. Jadi di tengah-tengah proses perawatan kan ada yang mati, ada yang gagal, ada yang diayum, ada yang susulan status tanamannya gitu. Jadi ya kemungkinan nggak sampai 3.500 atau mungkin paling sedikit 3.500 ya, nggak akan sampai mungkin, tapi kemungkinan paling dekatnya itu 3.400 atau 3.300 teman-teman, karena saya lihat kegagalannya nggak terlalu banyak. Hanya saja ini umurnya terlalu muda sebenarnya untuk dipanen. Target kita itu awalnya 120 hari teman-teman, namun ternyata di umur 80 ini, di umur 85 ini kalau nggak keliru, kentang-kentang kita ternyata tidak tahan karena mungkin keasaman tanah yang terlalu tinggi, dan juga tekstur tanah di kebun kami ini menggumpal teman-teman, tidak hancur seperti pasir lah istilahnya gitu, menggumpal. Jadi mungkin kurang kuatnya di situ. Pertama, kemungkinan kurang kuatnya itu karena keasaman tanah. Kedua, kemungkinan kurang kuatnya karena mungkin bibit yang sudah generasi kedua.
Seperti itu teman-teman. Jadi ya hari ini adalah kentang kita sudah memasuki umur 85. Akhirnya belum mencapai target teman-teman ya. Mungkin karena kali ini yang pertama kita nanam kentang di kebun ini. Dan jujur saya juga baru pertama kali ngurus tanaman kentang dari nol sampai hari panen hari ini teman-teman, seperti itu. Jadi kurang berpengalaman lah bisa dikatakan. Sebelum-sebelumnya juga selama perawatan, pengobatan, dan bagaimana tips penting seputar bertani kentang itu, saya selalu berkonsultasi kepada salah satu senior ya yang masuk ke dalam kelompok tani di desa kami untuk memonitor pohon kentang kami. Alhamdulillah walaupun tidak mencapai target 120 hari, di umur 80 ini kentang kita sebenarnya sudah cocok untuk dipanen. Artinya walaupun lebih awal teman-teman itu tidak berpengaruh. Hanya saja mungkin kalau misalkan yang saya terka ya, kalau misalkan sampai 100 atau 120 hari itu mungkin bagusnya si kentang akan lebih besar ya. Kemudian hasil lebih melimpah, mungkin seperti itu. Namun karena usia 85 ini sudah rata layunya teman-teman, jadi kita terpaksa harus babat, kita cabut terusnya, dan mungkin tidak sebesar kentang hasil panen di umur 120. Dan beberapa hal yang dapat memicu hasil panen kentang yang berkualitas saya kira juga perawatan. Makanya hasil kentang di usia 85 ini mungkin tidak sebesar kentang di usia 120. Perawatannya juga tidak seintens kentang yang mungkin berumur 120 atau 100 hari. Namun teman-teman, di kebun tetangga kami juga sebenarnya di bawah sana itu ada juga yang sebenarnya sedang bertani kentang. Namun justru petani yang di sebelah saya itu lebih awal panennya. Tampaknya mungkin di usia 75 mereka tuh sudah melakukan pembiaran terhadap tanamannya karena mungkin sudah banyak yang layu seperti tanaman kita saat ini. Namun setelah saya lihat kemarin panennya cukup bagus juga teman-teman. Karena memang mungkin usia 75 itu cukup bagus, maka kemungkinan di usia 80 justru mungkin lebih bagus. Apa kemudian kendala yang kami sesama petani kentang itu hadapin di saat ini, di musim tanam ini adalah curah hujan yang sangat deras teman-teman, dan intensitas matahari yang kurang. Jadi si pohon itu cepat terkena layu, tidak terkena sinar matahari. Seperti itu teman-teman. Memang selama 3 bulan terakhir ini cuaca sangat ekstrim sekali. Diawali dengan musim hujan dan campur panas di siang hari. Kemudian di fase kedua itu, kalau nggak keliru di bulan kedua itu sudah mulai terasa panas cuaca. Dan di bulan terakhir ini bener-bener matahari itu sedikit intensitas yang ada, dan hujan juga sangat deras ditambah angin yang cukup besar sehingga pohon-pohon itu roboh. Terus yang gak kuat juga malah jadi patah gitu ya. Ditambah lagi di sekitaran pohon yang roboh itu ada yang notabene-nya memang terkena layu fusarium. Jadi itu teman-teman kira-kira kendala yang kami hadapi saat musim tanam kentang di tahun ini tuh. Mungkin demikian dulu video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Nanti saya akan upload lagi video-video menarik seputar kentang kita. Insya Allah di hari panen saya akan ambil video lagi dan kita upload. Teman-teman nanti bisa saksikan sendiri hasil panennya melalui YouTube Muda Lembang Bertani. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan sekali lagi jangan lupa like, komen, dan share lalu subscribe. Salam muda Lembang Bertani, salam petani muda mendunia. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Ghufran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.